Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, pengembangan bahan ajar kimia. Kali ini kita akan membicarakan tentang bahan ajar yang kedua. Di dalam bahan ajar yang kedua ini kita akan bicara tentang LKS, modul, e-book, dan handbook. Apa yang akan kita pelajari atau akan kita diskusikan kali ini tentu saja adalah yang pertama LKS. Kemudian kita akan bicara juga tentang modul. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikan tentang e-book. Dan yang terakhir, kita akan berdiskusi tentang handbook. Keempat bahan ajar ini akan kita bicarakan satu persatu. Untuk yang pertama, tentang bahan ajar dari lembar kerja siswa atau kita singkat sebagai LKS. Kita akan bicara tentang apa dan untuk apa sih sebenarnya LKS itu. Dari definisinya sendiri kita mulai. Sebuah LKS itu bisa didefinisikan sebagai lembaran-lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi sebuah LKS itu lembar kerja, namanya juga lembar, maka hanya terdiri dari satu atau dua lembar tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Dari definisi yang lain, LKS juga bisa berupa materi pembelajaran yang menyediakan aktivitas. Yang aktivitas itu adalah sebuah aktivitas yang berpusat pada siswa. Jadi lebih ditekankan pada bahwa siswalah yang nantinya akan melakukan aktivitas tersebut atau semuanya tergantung pada si siswanya. Dari definisi ini kita bisa melihat manfaat dari lembar kerja siswa. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan belajar memahami untuk melaksanakan tugas secara tertulis. Jadi, lembar kerja siswa ini selain sebagai alat bantu dari guru di dalam membelajarkan kimia, LKS ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi kalau mungkin proses pembelajarannya masih 50-50 antara teacher center dan student center, maka LKS ini diharapkan nantinya mampu menjadikan siswa belajar secara mandiri. Jadi pusatnya menjadi pada si siswa itu sendiri. Kemudian di dalam LKS ini karena isinya adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, maka di dalamnya juga memberikan kesempatan untuk bagi siswa untuk mencoba memahami tugas-tugas secara tertulis. Jadi kalau tugas itu ditulis bukan diomongkan langsung oleh guru, bagaimana sih sebenarnya siswa ini bisa menanggapi atau tidak. Itu bagian dari LKS. Sekarang kita lihat tujuan dari LKS seperti manfaatnya tadi. Yang pertama adalah jadi LKS itu ada banyak. Jadi kalau kita merasa bahwa selama ini LKS itu hanya berisi tentang soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa yang kadang-kadang hanya diberikan waktu jam kosong gitu, atau mungkin sebagai tugas tambahan di rumah yang seperti itu, sebenarnya LKS itu ada banyak macamnya. Jadi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh guru, yang pertama adalah LKS yang membantu siswa untuk menemukan suatu konsep. Jadi LKS semacam ini diberikan kepada siswa kalau gurunya ingin bahwa siswanya nanti menemukan konsepnya sendiri. Jadi di dalam LKS ini siswa diberi pertanyaan-pertanyaan terstruktur sehingga siswa nanti
sampai pada pemahaman konsep yang diinginkan oleh si gurunya. Jadi ciri dari LKS yang semacam ini adalah tugas-tugasnya terstruktur sedemikian supaya konsep-konsep itu nanti akan masuk ke dalam pikiran siswa itu dengan terstruktur dengan baik sehingga mencapai pemahaman konsep yang diinginkan oleh gurunya. Itu. Jadi sekali lagi konsep LKS jenis ini biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau tugas-tugas yang terstruktur. Jadi kalau mau membuat LKS semacam ini, guru biasanya memecah konsepnya, menstruktur konsepnya sedemikian sehingga konsep-konsep itu bisa dilihat mana yang harus diberikan lebih dulu, mana yang harus dikuasai oleh siswa terlebih dulu sebelum ke konsep-konsep berikutnya. Itu ciri dari LKS yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan suatu konsep. Tujuan yang lain yang juga tertuang di dalam LKS adalah LKS yang membantu siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Jadi tidak hanya menemukan konsep saja, tetapi LKS ini lebih jauh lagi membantu siswa untuk menerapkannya. Jadi konsepnya apa, kemudian menerapkannya. Paling sederhana adalah bentuk LKS yang isinya bagaimana menerapkan rumus-rumus di stoikiometri misalnya, atau mungkin bagaimana mereka bisa menerapkan konsep-konsep termodinamika atau termokimia dan berbagai macam yang lainnya. Mungkin juga kalau misalnya konsepnya adalah tentang senyawa organik, kemudian tata nama senyawa. Nah, di dalam LKS ini siswa diminta untuk memberikan nama-nama suatu senyawa organik dengan gugus fungsi tertentu, percabangan, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, mereka mengintegrasikan konsep yang sudah ada, yang mereka temukan, kemudian mereka bisa menerapkannya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan LKS dengan tujuan untuk membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan konsepnya yang telah ditemukan. Jadi, alurnya mestinya konsepnya sudah dibelajarkan terlebih dahulu, kemudian baru diberi LKS supaya mereka bisa berlatih semacam itu, supaya siswanya dapat berlatih apa yang ada di dalam proses pembelajaran. Itu LKS dengan tujuan yang kedua. Yang ketiga, LKS juga bisa berfungsi sebagai penuntun belajar. Penuntun belajar ini terutama kalau siswanya diminta untuk belajar secara mandiri atau mungkin belajar dengan melepaskan peran gurunya. Jadi guru meminta siswa untuk lebih aktif, kemudian kalau mereka tidak bisa, mereka dituntun dengan menggunakan LKS. Penuntunan ini juga bisa dilakukan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Tidak hanya pertanyaannya misalnya apa yang dimaksud dengan laju reaksi, tetapi tidak seperti itu langsung, tetapi biasanya pakai menggunakan kasus, kemudian dilihat misalnya ada data tentang konsentrasi dan pada waktu-waktu tertentu dari suatu reaksi misalnya. Jadi suatu reaksi diikuti perubahan konsentrasinya pada tiap satuan waktu. Kemudian mereka memperoleh data itu, membuat grafik, kemudian menentukan mungkin laju setiap waktunya, kemudian laju awalnya, kemudian laju rata-ratanya, dan sebagainya seperti itu. Kemudian mereka akan melihat bahwa ternyata angka-angka itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan laju yang dimaksudkan. Seperti itu adalah bagaimana LKS itu bisa menuntun belajar. Nah, tentu saja LKS yang semacam ini harus benar-benar diikuti dari sesuai dengan rencana proses pembelajarannya. Jadi rencana pembelajarannya seperti apa, maka LKS-nya mengikuti. Kadang-kadang karena LKS itu tidak dibuat sendiri oleh guru, maka yang terjadi adalah sebaliknya. LKS ditentukan dulu, kemudian rencana pembelajarannya mengikuti LKS.
boleh-boleh saja seperti itu, akan tetapi akan sangat baik kalau LKS itu dibuat sendiri oleh guru, kemudian disesuaikan dengan proses pembelajaran yang diinginkan oleh si guru tersebut. Jadi benar-benar membantu bagaimana siswa itu harus mengikuti proses pembelajaran yang direncanakan oleh gurunya tersebut. Tujuan yang ketiga adalah LKS yang berfungsi sebagai penguatan. Jadi hampir sama seperti yang latihan tadi, LKS juga bisa difungsikan sebagai penguatan. Bisa mengulang lagi konsep-konsep yang telah ditemukan, menerapkan lagi konsep-konsep supaya siswanya lebih sering menerapkannya, konsep-konsep yang mereka temukan dan sebagainya. Itu dimaksudkan LKS sebagai penguatan. Apakah LKS ini bisa berbeda-beda? Bisa beda, bisa sama. Jadi mungkin tujuannya bisa penguatan dan juga bisa mereka LKS ini bisa digunakan untuk mengintegrasikan konsepnya, menerapkan konsepnya dan seperti itu. Nah, mungkin juga karena penerapan konsep itu adalah bagian dari rencana pembelajaran oleh si gurunya, maka ini juga bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran atau proses belajar itu sendiri. Tujuan yang lain adalah LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Jadi ini yang juga sering ditemukan bahwa LKS itu isinya sebuah petunjuk praktikum. Ya, jadi yang mengikuti mata kuliah saya di eksperimen kimia di sekolah, Anda sangat tahu bedanya antara praktikum dan eksperimen. Nah, biasanya LKS itu isinya petunjuk praktikum yang sudah komplit dari mulai tujuan, kemudian dasar teori, alat dan bahan, langkah-langkah kerjanya, bahkan pengambilan datanya harus mana dan bagaimana mereka menganalisis datanya. Mereka tinggal mengisi di kotak-kotak tersebut, itu LKS. Nah, Anda bisa merasakan bahwa LKS yang sebagai petunjuk praktikum juga merupakan LKS yang bisa membantu siswa di dalam proses pembelajarannya. Kalau memang gurunya tadi merencanakan proses pembelajarannya dengan menggunakan praktikum, maka LKS dengan isinya petunjuk praktikum itu juga membantu proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan dengan struktur dari si LKS. Kita lihat LKS itu ada apa saja. Kalaupun dia hanya lembaran-lembaran seperti itu, kita lihat struktur LKS yang pertama adalah tentu saja dia memiliki, ya ini adalah bagian-bagian penting LKS. Yang pertama adalah dia memiliki pendahuluan, dia memiliki judul ya. Tentu saja yang pertama adalah LKS itu memiliki judul, kemudian di dalamnya selain judul itu ada petunjuk belajarnya seperti apa, kemudian kompetensi yang akan dicapai, kemudian informasi pendukung, dan juga tugas dan langkah-langkah kerjanya. Kalau itu merupakan petunjuk praktikum. Selain itu, beberapa hal lain yang juga dimasukkan di dalam LKS adalah ada penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil, kemudian ada tindak lanjut dan pustaka acuan. Nah, kalau LKS-nya sedemikian panjang seperti ini, biasanya ini adalah LKS yang dijadikan satu bundle lembar kerja siswa, tetapi terdiri dari berbagai pokok bahasan, kemudian dijadikan satu buku, biasanya seperti itu. LKS sendiri sebenarnya isinya hanya beberapa lembar untuk setiap kali rencana pembelajaran, setiap kali tatap muka misalnya, atau setiap kali tahapan proses pembelajaran itu LKS. Tetapi supaya terorganisasi dengan baik, biasanya terus dijadikan sebagai buku. Nah, kalau LKS-nya itu berupa buku semacam itu, maka kita bisa menjadikannya sebagai kumpulan-kumpulan buku. Tentu saja kemudian kita beri cover, beri pendahuluan dulu, kata pengantar dan sebagainya. Kemudian baru setiap lembaran kerja LKS
pada judul-judul tertentu kita beri judul, kemudian tujuan, dan seterusnya sampai ke pustaka acuan. Itu struktur LKS. Sekarang kita ke modul. Setelah kita belajar singkat tentang LKS tadi, kita belajar ke berikutnya yaitu modul. Apa dan untuk apa sebenarnya modul itu? Kita lihat definisinya. Definisi dari modul itu sendiri merupakan suatu unit bahan yang dirancang secara khusus sehingga dipelajari oleh siswa secara mandiri. Jadi modul itu biasanya digunakan oleh sekolah, oleh guru, dan juga oleh siswa sebagai upaya mereka untuk belajar secara mandiri. Jadi modul itu titik tekannya di situ, menggunakan modul itu sebagai sumber belajar, juga media untuk belajar secara mandiri. Dan definisi yang lain adalah modul itu merupakan program pembelajaran yang utuh, kemudian disusun secara sistematis, mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jadi itu definisinya modul. Modul itu berbeda dengan LKS tadi. Kalau LKS itu lembaran-lembaran yang mendukung satu tahapan tertentu dalam proses pembelajaran. Mungkin tidak seluruh tatap muka itu menggunakan LKS, hanya pada bagian tertentu dari proses pembelajaran itu menggunakan LKS. Sementara di dalam modul itu kita menggunakannya secara keseluruhan. Jadi tujuannya apa? Maka modul itu berusaha untuk mencapai proses itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu di modul. Jadi sekali lagi, karena modul itu biasanya digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri, maka setiap modul itu nanti dia bisa mencapai tujuan tertentu sesuai dengan proses pembelajarannya. Manfaatnya tentu saja saya sudah berulang kali tadi menyebutkan bahwa modul itu merupakan bahan belajar mandiri. Jadi dengan mengikuti modul, mereka dapat menguasai menguasai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dari si pembuat modul itu. Di dalam modul itu biasanya ada prosesnya, langkah demi langkahnya ada di dalam modul. Gitu. Jadi siswa seperti belajar langsung dari gurunya tanpa ada si guru. Jadi digantikan dengan menggunakan modul. Tujuan dari pembuatan modul yang pertama adalah sebuah modul itu dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. Saya ulang lagi. Jadi tujuannya adalah menciptakan sistem pembelajaran yang mandiri gitu. Jadi titik tekannya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, belajar mandiri. Jadi, waktu menyusun modul, kemudian dipikirkan bagaimana siswa itu dapat belajar tanpa dia secara ekstrimnya, tanpa dia berkomunikasi dengan guru ya. Tapi walaupun demikian sebenarnya tetap saja peran guru tetap bisa masuk di dalam modul itu. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah menggunakan modul, kita tidak lagi menggunakan guru sebagai sumber belajarnya, tidak seperti itu. Tetapi di dalam proses pembelajaran modul tetap bisa berkomunikasi dengan guru, bisa berkonsultasi dengan guru kalau misalnya ada kesulitan di dalam mengerjakan proses pembelajaran dengan modul tersebut dan sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya modulnya mungkin bisa bercabang gitu, atau mungkin sistemnya paralel gitu, siswa dapat bertanya pada guru, sebaiknya dia harus mengikuti langkah yang mana, alur yang mana, dan seterusnya seperti itu. Itu tetap ada konsultasi, ada komunikasi dengan guru. Tetapi rancangannya adalah proses pembelajaran mandiri. Jadi walaupun misalnya ekstrimnya adalah tanpa guru, mereka bisa melangkah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam sebuah modul. Oleh karena itu nanti rancangannya harus benar-benar sesuai dengan
proses pembelajaran mandiri. Tujuan berikutnya adalah modul itu diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar. Jadi beberapa peran pengajar seperti misalnya menjelaskan materi dengan bahasa verbal itu mungkin digantikan dengan menggunakan modul. Nah, kemudian kalau misalnya modulnya tertulis, ada praktek, ada video dan sebagainya, nah tetap gurunya harus menjelaskan itu, tetapi tentang penjelasannya mungkin bisa digantikan dengan menggunakan modul seperti itu. Kemudian apalagi menyampaikan latihan, kemudian memberikan penjelasan terhadap latihannya itu sendiri selain penjelasan konsep, kemudian apalagi bisa memberikan juga tugas-tugas mandiri, kemudian mereka bisa mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, itu ada di dalam modulnya. Jadi di dalam modul nanti ada feedbacknya juga. Itu karena tujuannya dia harus bisa belajar secara mandiri sekali lagi. Kemudian tujuannya modul itu juga sebagai panduan aktivitas belajar si pemakai atau si siswanya. Jadi ini adalah panduan. Jadi modul itu semacam panduan, walaupun nanti panduan itu juga, buku panduan itu juga berbeda, nanti kita bicarakan di belakang, tetapi ini juga semacam panduan, tetapi di dalam modul itu punya kekhususan tersendiri yang di dalamnya berbeda dengan yang lain. Panduannya yang dimaksud di sini adalah proses belajarnya harus yang mana dulu. Jadi kalau Anda bisa membayangkan kita datang ke kelas tiap, misalnya kalau kimia itu adanya tiap hari Kamis misalnya, siswa harus datang tiap hari Kamis ke dalam kelas mendapatkan pelajaran penjelasan dari gurunya. Anda bisa membayangkan bahwa modul itu akan seperti itu. Jadi setiap dalam periode waktu tertentu mereka mempelajari misalnya satu bagian dari atau satu paket tertentu, kemudian mereka kalau sudah selesai benar-benar menguasai, mereka boleh lanjut ke modul berikutnya dan seterusnya seperti itu. Kalau di kelas itu sistemnya mereka menguasai atau tidak, mereka tetap harus ikut jadwal, tetapi di dalam modul mereka bisa, kalau belum menguasai, mereka bisa mengulur waktunya, atau kalau mereka bisa lebih cepat, bisa menguasai lebih cepat, maka penguasaan modul itu ke modul berikutnya itu juga bisa lebih cepat. Itu makanya menjadi panduan aktivitas dari belajar si siswanya. Sekarang struktur modul. Struktur modul itu berbeda dengan buku teks. Saya ingatkan Anda tentang buku teks yang kemarin. Baik, struktur sebelum kita masuk ke struktur modul, apa yang harus Anda perhatikan untuk pertanyaan saya adalah Anda akan jadi kalau Anda menemukan sebuah modul dan kalau Anda menemukan dua buah buku, kemudian Anda lihat isinya, kemudian Anda bisa menyimpulkan, oh ini buku teks, yang satu adalah modul. Berikan pada saya bagaimana Anda bisa menentukan mana yang merupakan buku teks dan mana yang merupakan modul. Jelaskan bagaimana cara Anda membedakan buku teks dan modul, pada bagian mananya buku teks dan modul itu berbeda. Oke, tulis jawaban Anda dalam kalimat yang singkat tapi jelas, tapi tidak menggunakan singkatan. Maksudnya kalimatnya simple, padat, jelas, tidak bertele-tele, maksimalnya 4 kalimat saja, maksimal 4 kalimat saja untuk menjelaskan bagaimana sih Anda bisa membedakan bahwa yang satu ini adalah buku teks dan satunya modul. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah video ini. Baik, kita lanjutkan ke struktur modul. Modul itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang penting yang bisa disebut sebagai modul. Yang pertama adalah ada pendahuluan. Meskipun setiap
bentuk buku itu ada pendahuluan, maka pendahuluan di dalam modul itu punya beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah ada tujuan di dalam pendahuluannya modul itu. Silakan dituliskan tentang tujuan dari pembuatan modul itu apa. Kemudian juga nanti kalau tujuan pembelajarannya akan ada di setiap bagian modul tertentu. Kemudian pengenalan terhadap topik yang akan dipelajari secara keseluruhan. Biasanya ini adalah bagian misalnya kalau modul untuk kimia kelas 2 misalnya, kelas 11 ya istilahnya sekarang. Kelas 11 itu kimianya tentang apa gitu. Ya, nanti silakan dituliskan di dalam pendahuluan juga. Kemudian informasi tentang pelajaran. Jadi kimia itu seperti apa, bagaimana akan diajarkan dan sebagainya. Kemudian tentang hasil belajar yang diinginkan secara keseluruhan dari pelajaran itu yang sesuai dengan yang ditampilkan oleh modul, dan bagaimana orientasi dari proses pembelajarannya. Kemudian bagian berikutnya adalah kegiatan belajar. Nantinya di dalam modul itu terdiri dari beberapa kegiatan belajar. Jadi kalau Anda mungkin melihatnya sebagai modul di dalam modul, supaya Anda tidak bingung bahwa ada modul di dalam modul. Jadi kalau satu buku itu kita sebut sebagai modul, maka di dalam modul itu ada beberapa kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar itu berisi sebagai berikut. Setiap kegiatan belajar, jadi modul itu misalnya modulnya bukan kelas 11 tetapi modul tentang laju reaksi misalnya. Maka modul tentang laju reaksi ini terbagi menjadi beberapa kegiatan belajar, tergantung bagaimana kita membaginya pada kegiatan-kegiatan belajar tertentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada proses pembelajaran tersebut. Misalnya yang pertama tentang definisi hukum laju. Nah, kita belajar tentang definisi laju reaksi dulu. Maka ini adalah kegiatan belajar, kita juduli kegiatan belajar 1, kita juduli definisi laju reaksi. Kemudian tujuannya apa? Tentang dari definisi laju reaksi itu, dengan modul itu tujuan pembelajarannya apa? Apa yang akan dicapai oleh siswa setelah belajar modul tersebut? Itu tujuan. Kemudian materi pokok yang dimaksudkan di sini adalah pokok-pokok materi yang akan dipelajari, yang mereka pelajari pada modul tersebut. Jadi pokok-pokok materi itu apa saja? Kemudian di dalam materi, setelah materi pokok itu ada uraian materi. Tetapi sebenarnya di dalam struktur modul yang paling penting di dalam modul itu juga ada, sebelum kita sampai pada materi, penjelasan tentang materi, kita terlebih dulu membuat ada pretest. Jadi ada pretest dulu, sampai sejauh mana sih sebenarnya siswa sudah menguasai hal yang akan mereka pelajari. Pretest itu bisa digunakan sebagai uji untuk prior knowledge atau pengetahuan awal mereka, dan juga bisa digunakan untuk melihat sejauh mana progresnya nanti kalau mereka sudah selesai mengerjakan modul. Jadi di dalam modul itu biasakan ada pretest sebelum ke materi. Jadi nanti kalau Anda merangkum silakan ditambahkan pretest untuk di bagian setelah materi pokoknya. Kemudian uraian materi. Uraian materi ini nanti akan sesuai dengan bagaimana Anda merencanakan proses pembelajarannya. Apakah materinya akan diberikan secara langsung di depan, atau materinya akan disampaikan secara bertahap, atau mungkin siswa sendiri yang akan menemukan konsep dari materi yang dituju. Kemudian selain itu ada juga contoh-contoh, ilustrasi, kemudian aktivitas-aktivitas lain, kemudian tugas dan rangkuman juga juga ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain kalau Anda berminat untuk menambahi dengan fitur-fitur yang ditambahkan di dalam uraian materi. Setelah selesai, kemudian mereka diberi post-test, yaitu tes mandiri.
Nah, setelah tes mandiri ini nanti diberi feedback. Berapa jumlah? Biasanya dilihat dari berapa nilai yang dicapai oleh si siswa, kemudian mereka diberi feedback kalau nilainya sekian, berarti mereka harus mempelajari hal-hal apa saja. Kalau Anda semakin detail terhadap modul yang digunakan, mungkin dari pertanyaan satu kalau salah berarti Anda harus mengulangi di bagian mana, dua di bagian mana, dan seterusnya seperti itu akan memberikan feedback yang lebih baik, lebih detail pada si siswa. Tetapi pada intinya setelah tes materi, tes yang mandiri tentu saja, maka ada feedbacknya. Kemudian setelah kegiatan belajar apa namanya, kegiatan belajar 1 disusul dengan kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan seterusnya seperti itu. Kemudian diberi penutup. Di dalam penutup biasakan ada beberapa hal yang semacam ini, ada rangkuman, kemudian aplikasi tindak lanjut kaitan dengan modul berikutnya, termasuk juga tadi kalau feedbacknya apa, kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan seperti apa kalau mereka sudah selesai dengan pemahaman yang mereka kuasai di dalam modul tersebut, apa yang harus dilakukan berikutnya. Kemudian di dalam modul itu biasakan ada daftar kata penting supaya nanti si siswa itu bisa tahu lagi, mengingat lagi apa sih yang penting di dalam, atau istilah-istilah penting apa sih yang ada di dalam modul tersebut. Kemudian adalah daftar pustaka, tetapi yang lebih baik lagi adalah daftar bacaan. Yang dimaksudkan di sini adalah bacaan lanjutan. Kalau mereka ingin mempelajari lebih dalam tentang konsep yang ada di dalam modul, mereka bisa belajar dari beberapa referensi yang kita tunjukkan gitu. Itu jadi sebelum daftar pustaka biasanya ada daftar bacaan lanjutan. Kemudian ada juga glosarium, itu seperti daftar istilah tadi atau daftar kata penting, tetapi juga dengan menggunakan definisi atau penjelasan-penjelasannya. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya atau katanya, tetapi dia diberikan definisi dan penjelasan-penjelasan hal yang penting lainnya. Itu ada glosarium. Dan terakhir adalah kunci tes mandiri. Karena siswa belajar mandiri, maka kita bisa memberikan kunci tes kunci tes yang mandiri tadi di bagian belakang. Tetapi karena prosesnya nanti mandiri, kita percayakan pada siswa bahwa mereka tidak membuka kunci dulu sebelum mereka mengerjakan tugasnya secara mandiri. Itu adalah struktur modul. Dan bagian-bagian modul yang penting lainnya. Kemudian kita beralih ke handbook, bahan ajar yang keempat, yaitu handbook, apa dan untuk apa. Saat kita bicara tentang handbook, mungkin di dalam pikiran kita bisa berselisih apa yang dimaksud dengan handbook itu. Ada yang handbook itu berupa lembaran-lembaran seperti outline dari presentasi apa yang akan disampaikan oleh guru atau dosen, disampaikan kepada siswa gitu, seperti itu. Dan juga mungkin handbook itu semacam ringkasan materi yang diberikan oleh guru pada siswa. Nah, di samping handbook kita mungkin mengenal kata diktat ya. Nanti Anda silahkan cari apa sih yang dimaksud dengan handbook dan apa sih yang dimaksud dengan diktat. Tapi untuk handbook sendiri kita mencoba untuk berdiskusi dan bersepakat. Yang dimaksud dengan definisi handbook adalah kompilasi dari berbagai jenis informasi yang disusun secara padat dan siap pakai khusus dalam sebuah bidang tertentu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kimia untuk kelas 11, maka handbook itu berisi tentang apa sih yang dimaksud dengan kimia di kelas 11 itu, kemudian apa saja isinya dari kimia kelas 11, bagaimana mereka akan dibelajarkan, apa yang harus dipersiapkan untuk belajarnya, kemudian alat dan bahannya, dan seperti itu yang lainnya, dan contoh-contoh yang lainnya itu yang dimaksud dengan handbook. Jadi kalau penerjemahan yang lainnya adalah semacam buku pegangan ya, buku pegangan
yang digunakan baik oleh siswa maupun oleh guru. Jadi bisa disebut sebagai buku pegangan. Itu handbook. Nah, ada istilah lain yang juga mungkin mirip, yaitu manual. Manual itu seperti petunjuk ya. Jadi bukan petunjuk praktik, akan tetapi petunjuk di dalam mengerjakan sesuatu. Ada manual book dan ada handbook. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan juga ada tadi selembaran ringkasan dari materi. Gitu kita juga sering menyebutnya sebagai handbook. Oleh karena itu kita harus menyepakati untuk kuliah ini apa sih yang dimaksud dengan handbook itu. Kemudian definisi yang lain adalah handbook itu merupakan program pembelajaran yang utuh, disusun secara sistematis mengacu pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Ini definisi yang sebenarnya sedikit berbeda kalau nanti diterapkan saat kita membuat handbook. Ini semacam kalau Anda mungkin mengenal buku siswa kalau Anda mungkin di suatu sekolah yang benar-benar menerapkan apa sih yang harus dilakukan oleh siswa di dalam proses sekolahnya itu, maka ada aturan-aturannya, bagaimana mereka apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ekstrakurikulernya apa saja, apa yang harus mereka lakukan di tahun pertama, kedua, ketiga, apa yang mereka lakukan dengan ekstrakurikuler, bagaimana mereka harus mengumpulkan tugas dan sebagainya. Itu juga handbook. Itu jadi, tapi itu handbook secara luas yang digunakan oleh sekolah sebagai handbooknya siswa gitu. Tetapi kalau kita mau lebih dalam lagi tentang handbook sebagai bahan ajar, maka nanti kita akan melihat isinya apa saja sih sebenarnya di dalam handbook itu, bagaimana bedanya dengan yang lainnya. Jadi ini adalah definisi yang berikutnya dari handbook. Nah, handbook itu juga sebagai buku pedoman seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Istilah lainnya adalah buku pedoman, tetapi juga bukan buku manual. Bukan buku manual atau manual book. Kalau manual book itu berisi sebuah petunjuk, panduan atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu secara bertahap. Kalau Anda beli alat-alat elektronik, biasanya ada manualnya. Bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara menyalakannya atau on off-nya, kemudian tombol-tombol itu fungsinya apa dan sebagainya, itu adalah manual book. Tapi kalau handbook itu, kalau misalnya Anda bicara tentang elektronik itu, maka secara keseluruhan dari misalnya Anda beli handphone itu ada manual booknya, tetapi kalau handbooknya adalah tentang handphone itu sebenarnya seperti apa sih itu. Jadi perhandphonan, buku tentang perhandphonan itu disebut sebagai handbook, tetapi mengerjakan satu persatu itu sebagai manual booknya. Bagaimana cara mengerjakan satu persatu maksudnya. Kemudian manfaat dari kita membuat handbook, yang pertama adalah sebagai informasi. Jadi karena handbook itu isinya adalah berbagai macam informasi yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan atau bidang tertentu, maka handbook itu merupakan sebagai buku sumber dari informasi-informasi yang berkaitan atau yang kita butuhkan berkaitan dengan konsep atau hal yang kita bicarakan. Itu juga merupakan sebuah pegangan dari si pemilik, atau waktu kita menjalani proses gitu, itu merupakan sebuah pegangan. Kemudian di dalam juga ada instruksi bagaimana kita berproses, kemudian hal-hal apa saja. Kalau kita handbooknya adalah handbook guru, maka di dalamnya adalah tentang mata pelajarannya, tentang konsep-konsepnya, tentang bagaimana konsep-konsep itu diajarkan, bagaimana nanti akan diakses, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan konsep tersebut. Kemudian handbook juga bisa menjadi sebuah referensi. Referensi yang dimaksud di sini adalah acuannya, bukan pustaka, daftar pustaka, bukan. Tetapi waktu kita bicara tentang laju gitu, kita bisa menengok apa sih yang dimaksud dengan laju di dalam handbook.
Kemudian ini juga menjawab pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan pada bidang yang terkait seperti yang sudah saya sampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan? Kita lihat di handbook tersebut. Jadi handbook itu seperti buku informasi atau buku pintar. Istilah yang lainnya adalah handbook itu adalah sebuah buku pintar tentang hal khusus tertentu. Kalau kita kimia mestinya ada di kimia. Kalau di kelas 10 misalnya, maka handbook tentang kimia di kelas 10. Itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah memberikan arah pada agar memberikan arah agar pembaca dapat mengerjakan pekerjaannya secara sistematis, benar dan sesuai dengan petunjuk. Karena benar dan sesuai, maka tujuan yang akan dicapai akan lebih mudah. Gitu. Handbook, Anda bisa membayangkan kalau bahwa siswanya akan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan benar, kemudian sistematis dan sebagainya, maka di dalamnya mestinya kita memberikan sistematikanya sesuai dengan yang kita inginkan. Ada petunjuk pembelajaran. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan Pak waktu kita belajar tentang misalnya definisi kesetimbangan? Apa saja sih yang harus dilakukan ini, kemudian siapkan ini dan siapkan ini, kemudian kita belajar ini dulu baru itu dan seterusnya seperti itu. Itu adalah apa yang ada di dalam handbook kita. Jadi memberikan manfaat untuk proses-proses pembelajaran yang semacam itu. Kemudian tujuan dari handbook tadi yang pertama adalah memberikan rincian struktur dan kurikulum dan mapel yang akan disampaikan, kemudian menjelaskan bagaimana mapel itu akan dilakukan atau dijalankan, gitu ya. Jadi bagaimana mata pelajaran itu akan dijalankan. Jadi tentang belajarnya harus bagaimana, kemudian proses pembelajarannya itu bagaimana, terutama tentang langkah demi langkahnya. Kalau di dalam modul tadi, langkah demi langkahnya itu sudah tercermin langsung di dalam bagian per bagian kegiatan belajar. Di dalam handbook itu dirincikan bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran itu, kemudian asesmennya, kemudian juga bagaimana mungkin mereka akan submit assignmentnya, bagaimana mereka memperoleh nilai apa saja yang mereka akan kumpulkan dan hasil akhirnya akan seperti apa, gitu ya. Jadi itu tujuan dari membuat handbook. Jadi handbook itu ada di dalamnya hal-hal semacam itu, kemudian juga struktur dan proses pembelajaran dari mata pelajaran tersebut. Jadi prosesnya akan seperti apa. Itu handbooknya. Anda bisa membayangkan kalau siswa sudah pegang handbook, mestinya mereka tahu begitu masuk ke kelas, gitu, mereka sudah tahu gurunya akan menjelaskan ini atau mereka akan belajar tentang apa, tujuannya apa, kemudian prosesnya seperti apa. Itu adalah handbooknya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah memberikan informasi yang spesifik tentang sarana prasarana juga. Jadi tentang alat dan bahan, sarana yang bisa diakses oleh siswa, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mungkin pinjam alatnya harus seperti apa. Itu juga ada di dalam handbook. Jadi petunjuk bagaimana menggunakan alat tertentu. Kalau tidak di manualnya sendiri, ada di manual dari alat tersebut. Di handbook juga bisa diberikan tentang bagaimana Anda dapat mengakses si alat tersebut, menggunakannya, dan bagaimana kalau setelah selesai penggunaan apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu adalah handbook. Jadi berkaitan dengan kalau di dalam sekolah secara lebih luas, mereka di dalam handbook itu bicara tentang yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tentang peraturan-peraturan di sekolah, bagaimana menjadi siswa di sekolah tersebut, seragamnya mungkin, kemudian bagaimana di kantinnya di mana, tata tertib di kantin dan sebagainya seperti itu, dan semua yang berkaitan dengan persekolahan. Tetapi di dalam mapel kita bisa mempersempitnya tentang bagaimana proses pembelajarannya. Gitu. Kalau ada alat dan bahan yang harus diakses, mungkin kalau itu adalah milik sekolah, bagaimana cara kita akan menggunakannya. Kalau misalnya terpaksanya menggunakan alat-alat yang ada di rumah, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan aman. Baik, struktur handout ini agak lebih tidak
terlalu formal seperti yang modul, kemudian LKS, kemudian buku teks. Ya, handout itu seperti yang tadi kita sudah bicarakan, bisa berupa lembaran-lembaran yang diberikan sebagai bahan atau yang rangkuman untuk siswa kita, tetapi juga bisa berupa buku yang di dalamnya berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran. Handbook itu kalau bentuknya buku, maka kita mencoba untuk menstrukturkannya menjadi sedikit lebih formal. Yang pertama adalah ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan di dalam sebuah handbook itu ada kata pengantarnya, kemudian review tentang mapelnya seperti apa, kemudian hubungan antar konsep itu akan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian petunjuk penggunaan buku. Kalau handbook itu merupakan juga di dalamnya ada petunjuk tentang sesuatu, maka di bagian pendahuluan itu juga bagaimana sih menggunakan handbook itu ada di bagian pendahuluan. Kemudian aturan-aturan umum yang mungkin harus disampaikan, mungkin di dalam aturan di laboratorium, kemudian aturan-aturan yang kita berikan waktu pelajaran di sekolah, mungkin atau pelajaran di luar sekolah, belajar mandirinya seperti apa dan sebagainya, itu disampaikan jadi bagian yang secara umum dulu, yang tidak menyangkut ke konsep tertentu, tetapi pada mata pelajaran kita. Kemudian bagaimana akses sarana dan prasarana atau alat dan bahan yang kita bicarakan tadi, masuknya di bagian pendahuluan. Kemudian bagian isi isinya itu berbagai macam ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, pedoman itu ya berisi pedoman berbagai macam hal yang berkait, termasuk juga definisi konsep dan penjelasan tentang materi dari konsep tersebut. Jadi isinya adalah kumpulan aneka ragam informasi, berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kimia di kelas, saya contohkan kelas 11 misalnya. Maka di situ kalau misalnya Anda handbooknya hanya tentang redox misalnya, maka informasi-informasi berkaitan dengan redox dimasukkan semua. Nah, strukturnya tidak seperti buku. Strukturnya biasanya per entry-nya. Misalnya definisinya, sejarahnya, dan sebagainya seperti itu. Itu yang disampaikan di dalam handbook. Biasanya ini menjelaskan tentang what, how, why, dan when. Seperti yang tadi, apa sih yang dimaksud dengan redox, kemudian bagaimana kita bisa menyusun sel volta misalnya, mengapa kita bicara tentang redox, mengapa kita harus menghentikan penyepuan di menit kesekian, dan seterusnya, dan juga when, kapan, beberapa hal yang berkaitan dengan tanggal, misalnya bagaimana mereka melakukan penemuan, dan seterusnya. Kemudian di dalamnya selain itu juga ada instruksi-instruksi dan bimbingan dan juga informasi. Jadi tidak ketinggalan bahwa informasi itu tidak digeletakkan begitu saja, tetapi di dalam handbook ada baiknya ada bagaimana informasi itu bisa disusun, bisa dipelajari oleh si siswa tersebut. Dan juga bagaimana sih mereka akan mempelajarinya gitu. Kalau modul tadi belajarnya mandiri, handbook itu tidak dikhususkan untuk mereka belajar mandiri, tidak, tetapi ini adalah supaya mereka tahu apa sih yang akan mereka pelajari mungkin di dalam kelas, atau mungkin kalau memang mereka belajar mandiri, bagaimana cara mereka belajar mandiri gitu. Kemudian ada ikhtisar pokok bahasan juga, informasi tentang alat dan bahan tadi juga bisa disampaikan di dalam isi. Kalau per bagiannya, kalau tadi alat dan bahan, mengakses dan sebagainya itu secara umum, di bagian ini lebih khusus pada apa sih yang sedang dibicarakan di bab tersebut atau di entry tersebut. Itu struktur handout tentang bagian isi. Kemudian di bagian penutup, seperti yang modul tadi, ini bisa juga disampaikan di dalam handbook. Mungkin ada bacaan lanjutannya. Kalau
tidak perlu bacaan lanjutan, tetapi di dalam handbook biasanya tidak perlu kita pakai indeks ya atau daftar istilah. Tapi bisa saja daftar istilah bisa diberikan atau mungkin berupa glosari, kemudian daftar pustaka atau mungkin juga lampiran-lampiran yang lain. Tetapi biasanya lampiran itu juga masuk di dalam bagian isinya. Jadi tidak terlalu banyak hal yang dilampirkan karena memang ini merupakan sebuah handbook. Jadi berbagai macam informasi ada di tengah. Jadi sebuah lampiran itu juga merupakan bagian dari isi dari handbook, misalnya tentang tabel periodik, kemudian tentang tabel periodik, kemudian daftar nilai delta HF, standar dan sebagainya. Itu tentang handout. Kemudian kita berikutnya ke e-book. Apa sih e-book itu dan untuk apa? Beberapa orang menganggap bahwa e-book itu harusnya berbeda dengan buku biasa, tetapi di dalam definisinya sendiri e-book itu sebenarnya versi elektronik dari buku yang berisikan informasi digital yang juga bisa bermodel teks atau gambar. Jadi ini versi elektroniknya dari si buku yang kita cetak. Nah, karena versi elektronik itu, maka dia memberikan beberapa yang semestinya muncul di dalam proses yang elektronik. Jadi yang berbeda dengan buku-buku yang print out. Jadi ada beberapa hal yang mestinya bisa dimunculkan di dalam e-book yang tidak bisa dimunculkan di dalam buku print out kertas biasa. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita lihat manfaat menggunakan e-book adalah lebih praktis daripada buku fisik dan juga memiliki fitur pencarian sehingga kata-kata di dalam e-book itu dengan lebih cepat ditemukan. Kalau buku biasa itu kita biasanya mencari istilah itu dengan menggunakan bantuan indeks di belakang, indeks objeknya di belakang. Jadi ada daftar istilah, kemudian ada halamannya, kita bisa mencarinya di sana, kemudian kita bisa menemukannya. Tetapi dalam e-book itu indeksnya bisa langsung pakai Ctrl F, kemudian bisa kita temukan. Tinggal hanya mengetik istilah yang kita cari, kemudian akan ditunjukkan oleh e-book. Itu adalah salah satu manfaat dari menggunakan e-book. Tetapi manfaat yang lainnya sebenarnya adalah kita bisa menampilkan fitur-fitur yang tidak bisa dimunculkan waktu kita menggunakan print out. Itu yang sebenarnya diinginkan tadi, pendapat bahwa e-book itu harusnya berbeda dengan buku print out. Jadi ada beberapa fitur yang mestinya ditampilkan, tidak hanya sekedar memindah buku print out ke bentuk e-booknya atau bentuk elektronik, buku elektroniknya. Nah, tujuan dari buku elektronik ini adalah yang pertama adalah memanfaatkan teknologi pasti. Karena teknologinya sudah bergerak, kita tidak lagi menggunakan buku cetak biasa, kita memanfaatkan teknologi ini. Kemudian dengan menggunakan teknologi ini kita akan mengurangi kertas, memudahkan distribusi, kemudian karena distribusinya akan sangat gampang. Kita menggunakan internet sudah terdistribusi kemana-mana, kemudian memudahkan pemeliharaan dan penanganan, karena Anda bisa membayangkan sebuah perpustakaan yang isinya buku-buku, banyak sekali buku harus dipelihara supaya mereka tidak kena lembab akhirnya rusak, atau mungkin tidak kena panas akhirnya usang dan sebagainya, mungkin melindunginya supaya tidak terbakar dan sebagainya. Tetapi e-book itu bisa disimpan di awang-awang sehingga lebih mudah penanganannya. Bentuk e-book, struktur e-book sebenarnya sama dengan buku teks ya, dan yang lainnya. Kalau misalnya LKS dijadikan elektronik, maka dia ikut dari struktur LKS. Kalau modul, maka dia ikut strukturnya modul. Maka kita bicara tentang bentuk-bentuk e-book atau format-format e-book yang banyak digunakan. Beberapa format yang digunakan seperti misalnya teks polos, teks biasa, atau plain text ya, istilahnya seperti di notepad ya,
Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga bentuknya adalah PDF, kemudian JPEG, LIT, atau LIT, kemudian HTML, HTML, kemudian Dejavu, kemudian EPUB yang perlu beberapa software khusus. Nah, karena ini juga sangat tergantung pada software yang digunakan untuk membacanya, maka ketenaran dari bentuk ini juga tergantung pada ketenaran dari software yang digunakan untuk membukanya. Dan yang terakhir adalah OPF Flipbook. Yang terakhir ini yang kita sebut biasanya sebagai flipbook atau flipbook, itu adalah buku yang kita bisa membukanya seperti kita membuka buku biasa. Jadi membolak-balikkan bukunya di layar komputer kita seperti membuka buku itu di flipbook. Tetapi karena ini belum populer softwarenya, maka bagian ini mungkin tidak sepopuler kalau pakai PDF. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, saya yakin ini akan lebih menarik. Dan tentu saja fitur-fitur seperti video, kemudian apalagi animasi, semestinya bisa dimasukkan di dalam bentuk-bentuk e-book ini supaya berbeda dengan, jadi kita memanfaatkan teknologinya tidak hanya sekedar mengalihkan buku cetak ke buku yang di dalam elektronik, tetapi juga memanfaatkan tadi ada animasi, ada suara, ada video dan sebagainya. Itu tentang bentuk-bentuk e-book. Dengan demikian bahan ajar untuk yang bagian yang kedua sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.